Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salifunas Najib Wahyu dengan nomor NIM 12130300098. Jurusan Hukum Tata Negara kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan resum daripada materi pertemuan 9 sampai dengan 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tauhid dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fakhrul Rizal, SSY, MH. Baik, langsung saja di pertemuan 9 membahas mengenai hakikoh iman wasamrotuhu. Iman merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Para ulama membagi 3 ajaran pokok, yaitu yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga syariah. Yang pertama akidah, yang artinya mempelajari tentang iman. Yang kedua akhlak, yang artinya mempelajari tentang perilaku atau etika manusia. Yang ketiga syariah, yang artinya aturan hukum yang terlahir dari perkataan dan perbuatan manusia itu sendiri. Definisi iman. Secara etimologi, iman artinya percaya, sedangkan secara terminologi, iman artinya pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan. Iman dimaknai iktikaf, yaitu membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Iman harus percaya dengan segenap hati. Hakikat daripada iman. Tasdid, yang pertama tasdid, yang kedua iltizam amal. Tasdid atau membenarkan, lawan dari kata kafir, yaitu menolak atau tidak mempercayainya. Yang kedua iltizam amal adalah melaksanakan sebuah perbuatan dengan mengimani segala perintah dan larangan Allah. Yang selanjutnya sifat daripada iman. Yang pertama abstrak, yang kedua fluktuatif, yang ketiga bertingkat. Yang pertama abstrak, yang berarti kita tidak dapat mengukur atau mengetahui suatu sifat keimanan seseorang tersebut, karena iman itu hanya individu yang tahu. Yang kedua fluktuatif, yang dimana sifat iman yang berubah atau naik turun atau tidak stabil. Yang ketiga bertingkat, individu satu dengan individu yang lain pasti memiliki sifat iman dengan tingkatannya yang berbeda. Ini dapat berdampak apabila kita semakin tinggi iman kita, maka sampai kapanpun tidak akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila iman kita lemah, maka akan sangat rentan untuk jatuh tingkat keimanannya. Selanjutnya cabang daripada iman. Yang pertama kita harus mengimani 6 rukun iman. Yang kedua kita harus mengimani ba'ats atau hidup kedua setelah mati. Kemudian masyar atau berkumpul. Kemudian tempat orang mukmin itu surga dan tempat orang kafir itu neraka. Lalu mencintai Allah beserta Rasulnya, mencintai orang tua dan lain sebagainya. Kemudian memiliki rasa takut terhadap Allah, tawakal, menuntut ilmu dan lain-lainnya. Inilah faktor perusak iman. Yang pertama syirik, sihir, memakan harta riba, membunuh, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang atau jihad, dan yang terakhir qadzaf. Yang terakhir, menurut analisis saya, sebuah iman merupakan salah satu ajaran yang terkandung di dalam kitab Al-Quran yang paling fundamental dan yang paling utama. Iman juga harus dipercayai dan diyakini oleh seluruh umat muslim. Iman memiliki 3 aspek, yaitu pembenaran dengan segenap hati, pengakuan dengan lisan, dan pembuktian dengan amal perbuatan. Setiap manusia harus memiliki iman. Iman adalah hal yang terpenting di dalam setiap hidup manusia. Baik, untuk selanjutnya di pertemuan 10 membahas mengenai rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang berarti yakni meyakini bahwa Allah
Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya pencipta alam maya pada ini. Ia yang mengatur, mengurus segala sesuatu di dalamnya, memberi rezeki, kuasa, menjadikan dan mematikan. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang paling sempurna. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang hak, Dialah yang berhak menerima semua ibadah lahir dan batin. Berbicara iman kepada Allah ada hubungannya dengan urgensi tauhid ini, menandakan bahwa tauhid adalah pertama dan terakhir, yang lahir dan batin, inti dari agama Islam. Karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluk, mengutus para rasul. Tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba. Yang kedua, iman kepada malaikat. Meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Allah menjadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat padanya dan tidak pernah membangkang atas apa yang diperintahnya. Selanjutnya yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana beriman kepada kitab Allah merupakan rukun ketiga dari rukun iman. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa kebenaran yang nyata, dan Dia diturunkan bersama merek kitab-kitab sebagai rahmat bagi hambanya dan sekaligus bagi petunjuk. Selanjutnya nomor 4, iman kepada rasul-rasul. Meyakini bahwa Allah pasti mempunyai rasul-rasul. Mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Barang siapa yang mengikuti mereka maka akan mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang mengingkari mereka maka akan tersesat. Dan mereka para rasul sudah menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada mereka secara jelas. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Meyakini bahwa berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah ini akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur, untuk kemudian terjadinya hari kiamat, dan selanjutnya adalah hari kebangkitan. Dan yang terakhir atau keenam, iman kepada takdir. Takdir adalah ketentuan Allah untuk seluruh yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Pertama beriman kepada ilmu Allah yang azali, yang meliputi segala sesuatu. Kedua, beriman kepada penulisan Allah atas takdir segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Ketiga, beriman kepada kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kekuasaannya menyeluruh. Keempat, beriman kepada Allah pencipta segala sesuatu. Jadi, menurut analisis saya mengenai pertemuan 10 ini, yaitu beriman kepada Allah ialah suatu kewajiban bagi semua umat manusia atau setiap muslim. Haruslah memiliki iman kepada hal-hal yang di atas. Beriman adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Baik, untuk selanjutnya di pertemuan 11 membahas naik turunnya iman. Iman adalah satu keyakinan atau satu keteguhan hati yang hak akan rukun-rukun iman yang kita ketahui. Iman yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan yang ditetapkan dan dilakukan oleh perbuatan kemudian dimantapkan oleh hati. Tingkatan iman. Yang pertama, as-sabiq bil khairat atau terdepan dalam kebaikan, yang artinya tingkatan keimanan yang paling utama atau yang paling tinggi, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada hal-hal yang baik. Yang kedua, al-muqtasid atau pertengahan, yang dimana antara baik dan buruk seimbang, tidak memiliki kecenderungan terhadap sesuatu atau bisa disebut pelin-pelan, bisa besok berbuatnya baik, bisa besoknya lagi tidak, dan tingkatan keimanan ini tidak bisa menjamin orang tersebut sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, zolim li nafsihi, atau menzolimi diri sendiri, lebih cenderung kepada keburukan, tidak melakukan kebaikan. Ini adalah tingkat keimanan yang paling terendah. Selanjutnya, bukti-bukti tingkatan keimanan dapat naik dan turun berdasarkan kepada 3. Yang pertama, Al-Quran dalam ayat Ali Imran, dalam Quran surat Ali Imran ayat 173. Yang kedua, As-Sunnah
atau hadis yang terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ijma atau pendapat sahabat atau ulama yang meyakini iman ini dapat naik dan turun. Hanya sebab-sebab bertambahnya iman. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Mempelajari tentang sebuah pengetahuan yang bermanfaat secara tidak langsung akan meningkatkan keimanan kita seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir atau mengingat ciptaan atau zat-zat yang dimiliki Allah. Ketika menyebutnya secara tidak langsung akan menambah keimanan kita. Yang ketiga, zada atau bersungguh-sungguh yang berbuat amal soleh dengan keyakinan hanya untuk Allah semata, maka akan bertambahlah imannya. Yang selanjutnya, sebab-sebab berkurangnya iman. Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri, yang pertama kebodohan di dalam diri sendiri, lalai, maksiat, dan nafsu. Dan yang faktor eksternal, yang pertama syaitan, dua dunia atau fitnah, yang ketiga lingkungan atau pergaulan kehidupan sehari-hari. Baik, jadi menurut analisis saya, menurut pribadi, tingkatan iman terjadi menjadi 3, seperti yang saya tuliskan di atas. Ada urutan dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Bukti-bukti iman dapat naik turun juga sudah jelas dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Juga iman dapat naik turun tergantung dari diri seseorang tersebut. Apakah ada sebab-sebab yang menyebabkan iman orang tersebut naik, atau apakah ada faktor yang menyebabkan iman orang tersebut turun. Baik, untuk selanjutnya pertemuan ke-12, yaitu membahas tentang syahadat tauhid. Dikatakan syahadatain karena ada dua kalimat yang terdapat dalam syahadat, yaitu yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara makna, la ilaha illallah yang artinya beriktikad bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi kepada hak yang bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah. Arti la ilaha illallah ini, yang pertama, tidak ada sembahan selain Allah. Yang kedua, tidak ada penciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Secara makna, anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya secara lahir atau batin bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul yang diutus Allah kepada umat manusia untuk menyampaikan kabar gembira. Sebagai konsekuensi kita harus menaatinya. Rukun syahadat la ilaha illallah. Yang pertama, an-nafyu atau peniadaan. La ilaha illallah ini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, membatalkan syirik atau sekutu hal yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, al-itsbat atau penetapan, hanya Allah yang berhak disembah. Terus selanjutnya rukun syahada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, abduhu, bahwa Rasul adalah hamba Allah. Yang kedua, wa rasuluhu, artinya utusannya Allah. Secara konsekuen kita harus menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang beliau sampaikan ialah perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut pembatalan syahadatain. Yang pertama syirik dan yang kedua sihir. Kedua hal ini sangat fatal untuk membatalkan syahadatain. Selanjutnya syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Yang pertama, ilmu yang menafikan jahal atau kebodohan. Yang kedua, yakin atau keyakinan yang menafikan syak atau keraguan. Yang ketiga, qabul atau menerima yang menafikan rad atau penolakan. Yang keempat, inqiyad atau patuh yang menafikan tark atau meninggalkan. Yang kelima, ikhlas yang menafikan syirik. Yang keenam, sidik atau jujur yang menafikan kadzab atau dusta. Yang terakhir, mahabbah atau kecintaan yang menafikan bagda.
Selanjutnya syarat-syarat syarat-syarat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama menaatinya, yang kedua membenarkannya, yang ketiga meninggalkan apa yang dilarangnya, yang keempat mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan yang kelima meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdatsat atau baru. Jadi menurut analisis saya, syahadat adalah hal yang sangat wajib bagi umat muslim. Jika tidak syahadat, ia bukanlah seorang muslim. Makna syahadat juga sangat dalam, seperti asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di syahadat awal kita telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang berhak kita sembah dan kita patuhi. Dan di syahadat kedua, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita taati perintahnya dan jauhi larangannya. Hal-hal yang membatalkan syahadat terdapat dua, yaitu syirik dan sihir. Baik, selanjutnya di pertemuan 13, di sini membahas tentang wasail asyirik. Syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik sendiri cara makna etimologi yang artinya menyekutukan dan persekutuan, menganggap ada yang satu dengan yang lainnya. Syirik secara terminologi menjadikan Allah sebagai tandingan atau sekutu, menganggap ada kekuatan, menganggap ada keesaan, menganggap ada kekuasaan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi syirik itu sendiri dalam tiga hal. Yang pertama, syirku fi uluhiyah, yang artinya menyekutukan Allah dalam hal ibadah, atau dalam arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, seperti zakat, sholat, puasa. Sebagai contoh, ada orang yang menyembelih tidak menyebut nama Allah atau atas nama selain Allah. Yang kedua, syirku fi rububiyah, yaitu meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah dan menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan rububiyah. Contoh, mempercaya adanya pencipta selain Allah, memberi rezeki, pemberian hujan, dan lain sebagainya. Kekuasaan Allah dianggap ada kekuatan lain selain Allah. Yang selanjutnya, syirku fi asma wa sifat, yang dimana menjadikan sekutu bagi Allah dalam salah satu namanya atau sifatnya. Contohnya, wujud Allah itu ada, kemudian kita menafikan bahwa Allah itu tidak ada. Kemudian Allah Maha melihat, kita mengatakan kita berbuat maksiat, membuat dosa, dan tidak ada yang mengetahuinya. Ini merupakan kesyirikan dalam aspek asma wa sifat. Menurut analisis saya, syirik adalah perbuatan yang sangat fatal kesalahannya dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu sendiri ialah menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah. Syirik juga terbagi menjadi tiga hal seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Baik, untuk selanjutnya pertemuan 14, yang dimana membahas ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah kebutuhan mendesak setiap insan. Ada satu kalimat yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbiha, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Yang dimaksud ketika pencarian jati diri itu manusia itu sampai, maka ia akan menemukan siapa yang menciptakannya, akan mengenal siapa Tuhannya. Seseorang tidak dapat dikatakan muslim yang benar hingga ia bersaksi atau bersyahadatain bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah.
ma'rifatullah daripada ini, Allah menciptakan manusia tidak semata-mata diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Semakin bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Dengan ma'rifatullah itu sendiri, maka akan semakin optimis dalam meningkatkan nilai-nilai ibadah kita. Di dalam ma'rifatullah ada suatu kewajiban pertama bagi seorang hamba. Di antaranya adalah ma'rifatullah adalah mengenal betul siapa Allah. Kemudian apa kewajiban dan hak yang bisa kita terima Allah sebagai Khalik dan kita sebagai makhluknya. Selanjutnya makna ma'rifatullah ada 3 aspek. Ma'rifatu fi uluhiyah, yang artinya kita mengenal Allah kemudian memahami betul-betul perintah-perintah yang diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah, apa saja kewajiban yang harus kita lakukan, kemudian menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatu fi rububiyah, yang artinya mengenal Allah tidak melalui Allah tetapi melalui fenomena-fenomena atau ayat-ayat tentang kekuasaan Allah dalam segala hal. Kita mengakui kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang maha lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ma'rifatu fi asma wa sifat, yang dimana kita mengenal sifat-sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan lain-lain. Kemudian Allah memiliki nama-nama yang baik atau asmaul husna. Kita mengenal Allah melalui nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah ini, yang dimaksud ma'rifatu fi asma wa sifat. Jadi, menurut saya ma'rifatullah adalah pengenalan seorang hamba kepada penciptaannya. Ibadah seorang hamba akan baik jika sudah mengenal siapa penciptanya. Manusia diciptakannya semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ma'rifatullah sangat penting bagi seorang hamba untuk mengenal penciptanya. Ada 3 aspek di dalam ma'rifatullah, yaitu ma'rifatullah fi uluhiyah, ma'rifatullah fi rububiyah, ma'rifatullah fi asma wa sifat. Inilah pengenalan manusia sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Untuk selanjutnya pertemuan ke-15 yang membahas mengenai iman, ilmu, dan amal. Makna integrasi berasal dari bahasa Latin yang secara etimologi artinya utuh atau menyeluruh, sedangkan secara terminologi itu sendiri adalah pembaluran beberapa aspek sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama iman atau eshi, yang kedua ilmu atau aiki, yang dimana sebuah pengetahuan yang sistematis, yang artinya dia memiliki aspek yang sebagaimana ditetapkan filsafat ilmu. Aspek-aspeknya yaitu yang pertama ontologi, yang pertama ontologi artinya dapat didefinisikan atau dapat diartikan. Yang kedua epistemologi, artinya memiliki metode atau penelitian, dan yang ketiga aksiologi, yang artinya memiliki kemanfaatan atau kegunaan. Yang ketiga yaitu amal atau aiki, yang artinya suatu perbuatan. Mengapa harus dilakukan integrasi? Jika tidak dilakukan integrasi, maka akan terjadi kepincangan. Iman tanpa ilmu akan merasa benar sendiri, sedangkan iman tanpa amal adalah suatu hal yang sia-sia karena tidak akan bernilai ibadah. Begitu juga ilmu tanpa iman, maka akan terjadi kesombongan atau kezaliman. Begitu juga amal tanpa iman, maka akan tertolak mardud. Sebuah perbuatan jika tidak disatukan dengan ilmu, maka akan terjadi kesalahan. Ketiga aspek ini sangat
membutuhkan integrasi. Jika tidak diintegrasi, maka apa yang dikerjakan tidak akan lengkap. Menurut saya, ketiga hal ini sangat membutuhkan integrasi satu sama lain. Jika salah satu saja tidak diintegrasi, maka perbuatan tersebut akan sia-sia. Seperti iman tanpa amal, maka akan menghadirkan hal yang sia-sia. Mungkin segitu resumen materi ilmu tauhid untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari pertemuan 9 sampai ke 15. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.